Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 21 Oktober 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat 1 Paulus kepada jemaat di Efesus menegaskan, Tuhan telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus dan telah memberi kita tempat di surga bersama dengan Dia. Maka hendaklah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita diajak hidup sesuai dengan martabat yang telah diberikan kepada kita. Berkat kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh iman akan Yesus Kristus. Sedangkan Injil Lukas bab 12 ayat 13-21 berbicara soal harta surgawi. Yesus menyampaikan perumpamaan orang yang mengandalkan kekayaannya. Ia mempunyai banyak harta. Setelah membangun lumbung-lumbung yang lebih besar, ia berkata kepada jiwanya, "Hei jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah harta itu?" Demikian jadinya orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, keselamatan tidak diukur dari kekayaan, kepandaian, kehebatan. Kekayaan diukur atas iman. Kekayaan di hadapan Allah menjadi penting karena iman. Maka seperti jemaat di Efesus telah diingatkan, kita yang telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya lewat Yesus Kristus, hendaknya kita hidup sesuai dengan sabda dan kehendak-Nya, bukan karena kekuatan kita. Kita diajak untuk benar-benar hidup sesuai dengan sabda dan kehendak Allah yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Karena kita telah dihidupkan Allah bersama Kristus dan diberi tempat dalam kerajaan surga bersama Dia. Pertanyaannya adalah,
Sudahkah aku melaksanakan kehendak dan sabdanya sehingga pantas untuk hidup bersama Dia di dalam kerajaan surga? Orang yang mengandalkan Kristus akan mendapatkan kesempatan hidup bersama Dia dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya tidak akan masuk dalam kerajaannya. Dari bacaan Injil menjadi jelas apa yang terpenting untuk hidup yang kekal. Bukan kekayaan, bukan kepandaian, bukan pangkat atau kedudukan, melainkan mereka yang benar-benar berpegang pada sabda Tuhan, memelihara, merenungkan, dan melaksanakannya. Untuk itu, segala kekayaan, kepandaian, dan kekuatan hendaknya kita pergunakan untuk menerjemahkan Injil dan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh kaya, kita boleh pandai, kita boleh punya kedudukan, tetapi itu semua harus kita gunakan untuk mewujud nyatakan sabda dan kehendaknya di tengah-tengah masyarakat. Semuanya hanya sarana untuk benar-benar mengikuti kehendak dan sabdanya. Oleh karena itu, yang kita andalkan tetap Yesus Kristus yang telah diberikan Allah kepada kita untuk membawa kita menuju kepada keselamatan. Kita bersyukur atas kekayaan, atas kepandaian, atas kedudukan, atas pangkat. Dan itu harus kita gunakan untuk mewujud nyatakan sabda dan kehendaknya di tengah-tengah dunia. Maka mari kita sadari, kita renungkan selama ini apakah anugerah Allah berupa kekayaan, kepandaian, pangkat, kedudukan, sungguh aku gunakan sebagai perwujudan Injil di tengah-tengah masyarakat. Kalau demikian, maka kita sudah benar-benar hidup bersama Kristus yang juga memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Anugerah Allah kita pakai untuk mewujud nyatakan sabda dan kehendaknya di dalam kehidupan kita, agar akhirnya kehendak Allah dan sabdanya benar-benar terwujud di tengah-tengah dunia ini. Maka mari bersama-sama kita mencoba hidup secara benar di hadapan Allah dengan menggunakan anugerah Allah untuk menerjemahkan Injilnya di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang sungguh menyadarkan kami untuk kaya di hadapan-Mu, untuk menggunakan anugerah-Mu untuk mewujud nyatakan Injil-Mu di tengah masyarakat. Semoga kami semakin mampu menjadikan kekayaan, kepandaian, kehebatan kami sebagai sarana untuk menerjemahkan Injil di tengah-tengah masyarakat. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, yang kadang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya dalam situasi apapun iman kami tetap tumbuh dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, Engkau beri keberhasilan. Biarlah akhirnya banyak orang sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak, saya dorong untuk mewujud nyatakan pola hidup sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, orang-orang yang kita jumpai juga sehat. Terima kasih untuk semua usaha dalam ambil bagian karya gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana yang sungguh memperkuat gereja dalam pewartaan. Semoga dengan segala daya upaya kita mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tetap saya ingatkan, amplop-amplop misi yang belum terkumpul bisa dikumpulkan, dimasukkan dalam kotak persembahan, ditunggu sampai akhir bulan, karena sumbangan kita akan sangat berguna bagi para misionaris dan juga umat yang dilayani, sehingga mereka merasakan kasih setia Tuhan lewat uluran tangan kita. Untuk mengenang arwah orang beriman, di paroki kita akan dilaksanakan misa tanggal 2 November hari Sabtu jam 5:30, kesempatan kedua hari Senin pagi jam 5:30, dan Senin sore jam 6. Umat bisa memohonkan intensi untuk arwah orang beriman dengan cara menulis pada amplop yang bisa diambil di sekretariat atau di pos satpam dan dikumpulkan paling lambat tanggal 1 November. Mari bersama-sama kita dukung gereja dalam pewartaan Injil, agar akhirnya gereja benar-benar menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat,
Tuhan memberkati